Apa kabar pioner sejati? Selamat pagi. Tetap semangat menambang koin Pi Network ya. Jangan lupa untuk selalu men-tap tanda petir sebab Pi Network ini semakin menarik dan penuh kejutan. Pada tutorial kali ini saya mengangkat sebuah topik yang menurut saya sangat menarik untuk kita angkat dan bahas dalam tutorial Pi Network. Bahan ini saya dapatkan dari WhatsApp group yang saya kelola sendiri, namun terbatas hanya pada referral saya saja. Namun rasanya tidak enak kalau saya hanya diskusikan di internal group. Untuk itu saya angkat dan jadikan topik tutorial agar semakin banyak pionir yang mengetahui dan mari kita diskusikan bersama. Sebelumnya saya disclaimer dulu. Bahan ini awalnya ditulis oleh Doris Yin dan diposting oleh seorang referral saya. Saya sudah minta source atau sumber beritanya, akan tetapi sampai saat tutorial ini saya bikin, belum juga mendapatkannya. Namun, berhubung tanggal postingannya tidak jelas dan kemungkinan datanya sudah lama, sehingga saya mencoba menyesuaikan angka-angkanya tanpa mengurangi esensi topiknya, sebab yang menarik adalah esensinya. Sementara angka-angka hanya untuk melengkapi sukacita kita sebagai penambang koin Pi Network. Itu sebabnya pada awal kalimat di atas saya menyebutkan Pi Network ini semakin menarik dan penuh kejutan. Saya perkirakan Doris Yin memposting analisisnya ini setelah melewati kuartal pertama tahun 2023. Jadi masih relevan saya kira jika kita jadikan tutorial untuk sekarang ini. Tutorial kali ini saya beri judul Siapa yang akan membeli Pi dari Amerika Serikat dengan harga $314.159 Amerika Serikat ketika open mainnet. Barangkali banyak pionir merasa pesimis. Kenapa ada orang bersedia membeli senilai $314.159 Amerika Serikat dari Pioneer, sementara pembeli itu bisa menambang sendiri? Angka sebesar itu jika dirupiahkan dengan kurs per hari ini, tanggal 13 Desember 2023, yaitu $15.649 per dolar Amerika Serikat, maka satu Pi akan berharga sebesar 4.916.274.191 rupiah. Suatu angka yang sangat fantastis dan tidak masuk akal sebab koin Pi yang ditambang oleh pionir adalah gratis. Itu sebabnya banyak yang mengatakan dengan nyinyir bahwa angka sebesar itu adalah halusinasi sebab amat sangat tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin koin yang ditambang secara gratis akan tetapi bernilai sebesar 4.274.191 rupiah. Itu baru satu koin loh. Bagaimana pionir yang memiliki 10 koin yang berarti akan memiliki nilai sebesar 49.741.910 rupiah atau hampir 50 miliar. Atau pionir yang memiliki 1000 koin Pi yang berarti akan memiliki nilai sebesar 4.914.274.191.000 rupiah atau hampir 5 triliun. Bahkan pionir yang memiliki lebih dari 10.000 koin Pi yang berarti akan memiliki nilai hampir 50 triliun. Hahaha, mimpi, halusinasi, whatever. Tetapi mari saya ulangi lagi pengalaman pahit saya bersama Bitcoin agar kita para pionir tidak mengulangi kesalahan saya. Sekitar bulan Juni tahun 2009, saya ditawari oleh seorang teman untuk ikut menambang Bitcoin. Waktu itu, saya sangat memahami dunia investasi, khususnya instrumen investasi di bidang keuangan. Sebab saat itu saya bekerja sebagai profesional di bidang pasar modal, khususnya pasar saham. Saya tanya teman saya, apa itu Bitcoin? Dia tidak bisa menjelaskannya. Dia hanya ikut-ikutan menambang sebab masih gratis. Dia hanya menunjukkan wajah optimis bahwa Bitcoin ini akan sangat mahal suatu saat. Tetapi saya kan tidak bisa percaya begitu saja dong dengan optimismenya.
Saya penasaran dan mencari tahu apa itu cryptocurrency atau digital money. Tetapi karena waktu itu referensi tentang kedua hal itu belum banyak, ya saya tidak pedulikan ajakannya itu. Oke lah, koinnya memang gratis, akan tetapi peralatan yang dibutuhkan untuk menambangnya itu yang sangat mahal. Personal computer yang digunakan untuk menambangnya harus dengan spesifikasi yang sangat tinggi dan harus on atau aktif selama 24 jam, tidak boleh mati. Karena tidak boleh mati atau off, maka dibutuhkan UPS atau uninterruptible power supply yang akan berfungsi ketika listrik PLN mati. Pasti perlu AC dong yang harus menyala 24 jam. Tidak cukup satu, harus 2 AC untuk aktif bergantian. Singkatnya, waktu itu diperlukan investasi sebesar 55 juta rupiah untuk menambang sesuatu yang belum jelas juntrungannya. Ogah, pikir saya. Singkat kata, setelah melalui masa penambangan gratis selama sekitar 5 tahun, maka pada awal bulan Januari 2011, Bitcoin launching di bursa kripto global dengan harga awal 0,03 US dollar per BTC atau per Bitcoin, yang kalau dirupiahkan saat itu hanya berharga sekitar 400 rupiah per BTC. Konon kabarnya di Amerika Serikat, ada orang yang membeli 2 loyang pizza dengan 70.000 BTC, saking rendahnya harga koin itu. Beritanya ada di internet, silahkan browsing sendiri deh. Namun apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Dikutip dari CNBC Indonesia tanggal 20 Oktober 2021, pada pukul 21:30 waktu Indonesia Barat di tanggal yang sama, harganya mencapai 65.000 US dollar atau sekitar 929.500.000 rupiah per 1 Bitcoin. Bisa Anda bayangkan? Hanya dalam tempo 10 tahun saja, dari yang harganya 0,03 US dollar atau setara dengan 400 rupiah, melonjak progresif atau perlahan tapi pasti menjadi 65.000 dolar atau sebesar 929.500.000 rupiah. Hitung sendiri deh, berapa miliar persen kenaikannya dalam 10 tahun. Jadi jangan tanyakan bagaimana menyesalnya saya tidak memenuhi ajakan teman itu. Dan saya pun tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dengan Pi Network ini. Dan semoga pengalaman saya ini tidak menimpa sahabat pioner sekalian. Untuk itu, tetaplah semangat menambang. Dan jika perlu, tambah referral dan tingkatkan security cycle untuk menaikkan mining rate Anda. Sebab sekali lagi, harga koin Pi Network ini akan sangat mahal nantinya. Walaupun koin Anda hanya sebesar 0,00001 Pi sekalipun. Mari kita simak penjelasan mengapa harga satu koin Pi harus bernilai 315.519 dolar Amerika Serikat. Dan siapa saja yang akan membeli Pi saat open mainnet nanti. Sekali lagi, postingan dari Dorisian ini sudah saya sesuaikan angka-angkanya agar lebih memudahkan kita, pemahaman kita para pionir. Pi ditujukan sebagai mata uang pembayaran, bukan untuk ditukarkan ke mata uang fiat atau uang yang berlaku resmi di suatu negara, misalnya rupiah jika di Indonesia atau dolar jika di Amerika Serikat. Jika Pi berhasil diadopsi dengan harga yang diminta oleh beberapa pioneer seperti 31,4 dolar atau 314 dolar, maka berdasarkan kecepatan penambangan Pi dasar atau base rate saat ini per Desember 2023 yaitu 0,0085 Pi per jam, dan dengan asumsi lebih banyak pionir dan penambang aktif akan bergabung, kecepatan penambangan akan melambat. Katakanlah dibutuhkan waktu 5 hari untuk menambang 1 Pi, sehingga menjadi 6 Pi dalam sebulan atau 72 Pi dalam setahun. Jika harganya 31,4 dolar, maka Anda hanya akan memperoleh 2.260 dolar setahun atau 188,4 dolar per bulan, yang kalau dirupiahkan menjadi 2.946.576 rupiah.
Apakah menurut Anda Pi masih dapat menarik lebih banyak penambang untuk menjadi karakter mata uang yang tersebar atau terdesentralisasi? Penting untuk dipahami bahwa bisnis dan institusi akan membeli Pi dari Pioneer saat Open Mainnet, karena mereka membutuhkan blockchain milik Pi Network. Jangan tanyakan lagi kenapa bisnis dan institusi sangat membutuhkan blockchain Pi Network. Saya sudah menjelaskannya pada tutorial-tutorial terdahulu. Untuk menjadi pengguna blockchain Pi Network, mereka harus menyediakan setidaknya 10.000 Pi jika harganya hanya $314 atau 100.000 Pi jika harganya hanya $31,4. Namun berdasarkan kecepatan penembangan saat ini sebesar 72 Pi per tahun, bisnis dan institusi perlu menambang selama 13,8 hingga 138,8 tahun untuk memperoleh 10.000 hingga 100.000 Pi. Hal ini tidak praktis, jadi kemungkinan besar mereka akan membeli koin Pi dari para pionir. Jika Pi mencapai harga GCV atau Global Consensus Value yang stabil, yaitu sebesar $314.159 Amerika Serikat saat Open Mainnet, bisnis dan institusi tidak akan merasa mahal untuk membeli Pi karena satu Pi akan memiliki daya beli sebesar $314.159. Pada titik ini, mereka seolah-olah hanya memindahkan uang dari kantong kiri ke kantong kanan. Ketika harga Pi adalah GCV $314.159, bisnis dan institusi hanya perlu menjaminkan 10 Pi atau 100 Pi, bukan 10.000 atau 100.000 Pi. Bisnis dan institusi akan membeli koin Pi dari pionir selama 1 tahun pertama, karena timing atau momentum untuk berbisnis adalah sangat penting. Sekarang mari kita lihat angka perdagangan internasional. Doresin mengutip pidato konferensi Twitter tahun terakhir yang diikutinya di bulan Juni sebagai berikut. Menurut data BIS atau Bank for International Settlements, rata-rata volume transaksi harian pasar valuta asing internasional adalah 6 sampai 11 triliun dolar Amerika Serikat. Jika satu Pi bernilai $1.000 Amerika Serikat, dibutuhkan 6 sampai 11 miliar Pi. Jika satu Pi bernilai $10.000 Amerika Serikat, dibutuhkan 600 juta sampai 1,1 miliar Pi. Jika harganya $100.000 Amerika Serikat, dibutuhkan 60 sampai 110 juta Pi. Tetapi jika harganya mencapai $314.159 Amerika Serikat, dibutuhkan hanya 19 juta 98.609 hingga 35 juta 14.117 Pi. Saat ini Kortim hanya memiliki 850 juta Pi yang tersedia untuk digunakan. Oleh karena itu, harga barter awal Pi perlu ditingkatkan menjadi setidaknya $314.159 Amerika Serikat per Pi. Dan ini adalah harga yang paling masuk akal untuk penyelesaian internasional atau international settlement. Sekarang mari kita lihat angka-angka perdagangan Tiongkok. Menurut statistik bea cukai pada tahun 2023, total impor dan ekspor perdagangan barang Tiongkok pada kuartal pertama tahun 2023 adalah 9,89 triliun yuan. Meningkat dari tahun ke tahun atau year on year sebesar 4,8%. Di antaranya, ekspor mencapai 5,65 triliun yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 8,4%. Impor mencapai 4,24 triliun yuan, meningkat 0,2% dari tahun ke tahun. Jadi, total dolar Amerika Serikat adalah 1,3846 triliun dolar Amerika Serikat. Jika harga Pi $100, maka dibutuhkan 13,846 miliar Pi. Jadi, saat ini Kortim telah memigrasikan 2,4 miliar Pi dan 1,6 miliar Pi yang terkunci atau di lock up, dan hanya 850 juta Pi yang masih tersedia atau available.
Bahkan jika migrasi berikutnya dilakukan dalam jumlah besar, jumlah ini tidak akan tercapai dalam waktu 3 tahun. Dan ini hanya kuartal pertama dari data Tiongkok. PAI seharusnya memiliki fungsi mata uang penyelesaian internasional yang jelas tidak dapat dicapai dengan harga hanya $100 Amerika Serikat saja. Jadi, bisakah GCV memenuhinya? Jika dihitung berdasarkan kebutuhan tahunan Tiongkok, diperkirakan dibutuhkan sekitar 200.000 PAI. Terdapat 233 negara yang membutuhkan 40 juta PAI untuk perdagangan saja. Kalau dihitung menurut beberapa negara kecil dibagi 4 kali, masih ada permintaan 10 juta PAI. Ini tidak termasuk transaksi peer-to-peer individu. Karena PAI ingin menjadi mata uang yang stabil, titik awalnya harus tinggi untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi stabilitas dalam ratusan tahun ke depan. Perdagangan global dan transaksi keuangan melibatkan sejumlah besar uang dan membutuhkan banyak PAI yang tercakup, namun tidak terbatas pada perdagangan internal, ditambah transfer peer-to-peer global dan permintaan penyelesaian. Dan itulah mengapa kita membutuhkan GCV sebesar $314.159 Amerika Serikat per satu koin PAI. Jadi, tolong jangan buang waktu berdebat tentang harga atau GCV. Jika Anda ingin melakukan pembelian cepat dan segera seperti rumah, mobil, liburan, atau mengurus keluarga dan orang tua, dukunglah GCV. Salam dari Doris Yin. Oh ya, sebagai konsultan kesehatan perusahaan farmasi non kimia dari AFC, Jepang, saya sekedar mengingatkan saja, apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun sudah parah sampai gangren, prostat, segala jenis tumor, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, baik yang masih baru maupun sudah menahun, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, autism, pendarahan pada wanita, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Berbagi informasi kebaikan, saya kira juga merupakan bagian dari ibadah. Amin. Dan akan sia-sia jadinya jika ternyata saat open mainnet nanti harga satu koin PAI sesuai dengan global consensus value sebesar $314.159 Amerika Serikat. Kita para pionir malah jatuh sakit dan tidak bisa menikmatinya. Keep mining pioneers. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Bye.